A few moments later. A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di sini di channel YouTube aku Indra Kelen, dan di video kali ini aku akan sharing sama kalian tentang pengalaman perdana aku mengikuti sosialisasi atau semacam job fair gitu di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Mau tahu gimana kisahnya? Tonton terus video ini, check this out. Nah, jadi ini pengalaman perdana sih sebenarnya. Dan ini diajak sama teman aku, teman kontrakan waktu itu di boarding house kami lah ya. Nah, di situ aku benar-benar sebenarnya tuh nggak minat gitu, karena belum wisuda juga. Tapi teman-teman udah maksa banget untuk ayo dong ikut, sekalian cari-cari pengalaman gitu. Nah, oke, aku ikut sama mereka dan kami pergi tuh tempatnya di Universitas Sumatera Utara. Waktu itu sekitar jam pagi lah, jam-jam 8 gitu. Nah, kami situ dengerin sosialisasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Jadi kayak mereka tuh lagi melakukan perekrutan untuk wilayah Sumatera Utara. Nah, tempatnya itu di kampus Tusu kala itu. Nah, setelah itu mereka mulai ngejelasin dulu. Jadi mereka itu ngejelasin tentang perusahaannya terlebih dahulu, baru nextnya bakalan ngejatuhin CV dan ikut tes selanjutnya. Nah, aku ikut. Jadi aku lihat-lihat di situ banyak banget mahasiswa-mahasiswa nih, kandidat-kandidatnya, dan pastinya dari berbagai macam kampus nih gitu kan. Banyak sekitar 300-an gitu. Berarti aku ngeliat antusiasnya mereka tuh pasti tinggi gitu untuk dapetin kerja gitu kan. Nah, aku fokus juga dengan sosialisasinya. Pertama-tama mereka tuh ngejelasin perusahaan mereka tuh bergerak di bidang apa, terus lokasi-lokasi kayak anak-anak perusahaannya itu di mana aja. Kemudian mereka selalu nekanin sama kita ya, atau pesertanya itu harus siap ditempatkan di mana aja, jadi nggak bisa milih kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah mereka nge-review, mereka jelasin bahwasannya nanti setelah kita misalnya dinyatakan lolos, kita akan melakukan kayak training gitu. Jadi biasa disebut itu MT atau Management Training, dan itu waktunya 6 bulan terbagi jadi 3 bulan in class atau kayak dapat materi gitu. Jadi kayak nggak dapat materi-materi tentang perkebunan kelapa sawitnya. Kemudian yang 3 bulan lagi kita akan melakukan OJT atau on the job training juga selama 3 bulan. Setelah kita OJT, kita juga harus membuat kayak semacam paper atau kayak karya kita sendiri setelah kita mengikuti in-class dan OJT tadi. Yang pasti permasalahannya itu tentang perkebunan kelapa sawit gitu. Nah, disitu setelah mereka jelasin itu, mereka masuk ke mana-mana aja perusahaannya berada gitu kan. Dan aku ngeliat di situ ada slide yang sangat mengerikan sekali. Jadi waktu itu dilihatin itu gimana kondisi kebun di sana, benar-benar sepi, dan di situ kelihatan tanah merah gitu. Otomatis akses menuju ke sana pasti susah. Dan situ aku lihat juga perumahannya masih terbuat dari kayu-kayu seperti itu. Jadi pasti otomatis aku mikirnya di sana nggak ada jaringan. Dan mereka jujur gitu bahwasanya memang di sana tuh nggak ada jaringan, dan itu kendala gitu. Jadi ya makanya tadi di awal dibilang harus siap dengan kondisi apapun di sana. Jadi untuk calon-calon pemburu dolar otomatis sih nggak masalahin soal itu gitu. Nah, itu ditunjang dengan sosialisasi mereka selanjutnya, bahannya yaitu tentang gaji dan salary. Jadi gaji yang ditawarkan itu sangat menjanjikan menurut aku. Fantastis lah, jadi sesuai dengan apa yang kita peroleh nantinya, dengan segala macam masalah-masalah yang ada di sana gitu, ditunjang dengan gaji yang lumayan. Nah, terus selain gaji juga ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatin, kayak misalnya tempat tinggal lengkap dengan petugas kebersihannya, kemudian juga konsumsi atau makan yang ditanggung, laundrynya juga, terus akomodasi kayak kendaraan kerja juga ditanggung. Tapi di perusahaan ini dia tuh kayak sistem 50%-nya dari kita si pekerja, 50%-nya lagi dari perusahaan, jadi kayak sistem kredit. Tapi setelah lunas itu jadi milik kita, jadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada fasilitas cuti, jaminan-jaminan kesehatan, kemudian tunjangan-tunjangan lain. Jadi itu benar-benar menarik gitu untuk para pemburu dolar ya gitu. Jadi masalah-masalah kayak
tempat sepi, nggak ada jaringan, aksesnya susah, itu seketika langsung hilang gitu, karena di mata kita twing gitu kan, duit gitu. Jadi buat fresh graduate pasti mikirnya nggak ada salahnya nih aku coba cari-cari pengalaman gimana kayak gitu. Nah jadi setelah kita UJT tadi itu nanti bakalan ada sistem kontrak atau biasa disebut ikatan dinas. Jadi itu berlangsung selama 2 tahun. Nah 2 tahun itu misalnya kalau misalnya kita keluar gitu kayak ada sistem penalti, cuman aku nggak terlalu dengerin detail sih di sana. Nah bisa-bisa aja kalau misalnya nggak tahan ya bisa aja kan langsung kabur. Nah itu dia, setelah mereka sosialisasi, habis itu bagi yang berminat itu kita bisa langsung memberikan CV kita ke mereka. Nah setelah itu nanti bakalan dikabarin untuk next test, mungkin ya kayak serangkaian tes rekrutmen gitulah, mungkin ya psikotes atau wawancara kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu aku nggak jatuhin CV aku di sana gitu, karena memang posisinya belum lulus, jadi masih mikir itu ya nanti aja lah gitu. Jadi teman aku aja yang jatuhin CV ke sana, dan nextnya aku juga nggak tahu. Tapi ini pengalaman perdana sih untuk ikutin kayak job fair dan ya sosialisasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah kenapa aku ikutin itu, karena memang aku studinya di Fakultas Pertanian, jadi memang mengarah ke sana kayak gitu teman-teman. Jadi itulah pengalamannya. Jadi ya dengan segala kondisi yang susah, mungkin sulit, tapi kita ditopang atau ditunjang dengan duit yang lumayan gitu dibandingkan dengan kita ya misalnya kerja di kota-kota, jadi harus ngekos, harus cari makan lagi, harus transportasi lagi, otomatis pasti ya mikirnya realistis gak bisa nabung gitu, gak bisa nyimpen duit gitu. Nah jadi terserah kalian, untuk kalian yang masih kuliah di pertanian atau ya sejenisnya yang mengarah ke perkebunan, ya mungkin dari sekarang udah di prepare atau dipikirin mau kemana langkahnya gitu. Oke mungkin itu aja, terima kasih. Oke gengs, itulah tadi videonya, semoga bisa menambah referensi dan pengetahuan kalian walaupun sedikit. Tetap support terus channel YouTube aku Indra kalian, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen semua kalian. Dan untuk next video bisa request mau video apa, atau kalian mau tanya-tanya langsung aja tanya dari sosial medianya aku. Oke terima kasih, see you, bye.